Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan melanjutkan pembahasan kami mengenai naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bab 2 yaitu mengenai kajian teoritis dan praktik empiris. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis yaitu definisi dari ekonomi. Pengertian ekonomi menurut Case and Fair adalah suatu studi mengenai bagaimana masyarakat dan individu menentukan pilihan dalam menggunakan seluruh sumber daya langka yang telah disediakan oleh alam maupun generasi yang sudah ada sebelumnya. Ekonomi itu sendiri adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi, serta pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita, kesempatan kerja, dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian nasional dan global. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi daerah secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan ekonomi daerah sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, industri, dan jasa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur, meningkatkan promosi daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di suatu daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi daerah. Swasta berperan dalam melakukan investasi dan pengembangan usaha. Masyarakat berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan, seperti pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu kewirausahaan. Entrepreneur atau wirausahawan berasal dari bahasa Prancis. Kata itu pertama kali muncul dalam kasus bahasa Prancis berjudul Dictionnaire Universel de Commerce yang disusun oleh Jacques Des Bruslon dan diterbitkan terutama di Inggris. Istilah adventurer sering digunakan untuk menunjukkan arti yang sama. Studi tentang kewirausahaan dimulai di akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 yang merupakan fondasi bagi ekonomi klasik. Pada tahun 2000-an, penggunaan istilah kewirausahaan diperluas untuk mencakup bagaimana pengusaha mengidentifikasi peluang, mengevaluasi kelayakan, dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Pada intinya, saya menyimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk membangun, mengelola, dan berhasil dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Dalam proses itu ditandai dengan kekuatan inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko secara rasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elshira. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai pengertian UMKM. UMKM ini memiliki pengertian yang cukup beragam. Salah satunya Dewan Koperasi Indonesia ataupun DKOPIN memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional dan dikelola secara sederhana. Meskipun UMKM memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda, namun secara umum, menurut Aziz dan Rushan, terdapat beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan UMKM. Antara lain, yang pertama, besarnya volume usaha,
besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja. Selanjutnya, pengertian usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik orang, per orang, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan paling banyak ataupun paling besar 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sekitar 300 juta rupiah. Kemudian selanjutnya, pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar, 2,5 miliar. Kemudian selanjutnya pengertian usaha menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak sekitaran 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau bisa dikategorikan memiliki penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar. Selanjutnya, kita masuk kepada kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Yang pertama adalah asas pengayoman. Jadi, materi muatan rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang UMKM ini memiliki semangat memberikan perlindungan dan kejelasan terhadap para pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitasnya yang dilakukan secara taat asas dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Pada Aquo seterusnya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan UMKM nantinya. Kemudian yang kedua ada asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini memberikan landasan moral bagi pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam konteks UMKM. Aspek kemanusiaan ini nantinya akan mendorong adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia termasuk hak ekonomi bagi para pelaku UMKM. Dengan memberikan dukungan yang adil, akses ke sumber daya, dan peluang yang setara, prinsip kemanusiaan menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM dapat menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah asas kemandirian. UMKM memegang peran penting dalam struktur ekonomi suatu negara. Dan untuk berhasil berkontribusi secara signifikan, mereka tentunya perlu memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Jadi aspek kemandirian ini mencakup pengelolaan bisnis dengan efektif, baik dari segi perencanaan strategis maupun pengorganisasian operasional. Selain itu, UMKM juga perlu mampu mengelola proses produksi mereka dengan optimal, termasuk pemilihan bahan baku yang tepat dan peningkatan efisiensi dalam rantai produksi. Aspek keuangan juga memiliki poin kritis, di mana nantinya UMKM harus dapat mengelola sumber daya dan keuangan mereka secara bijak, memahami cash flow, dan merancang anggaran yang realistis. Selanjutnya, yang keempat ada asas partisipasi. Pada asas ini memberikan ruang partisipasi aktif dari pelaku UMKM dalam proses pengambilan keputusan, menjadi landasan utama untuk memperkuat peran mereka dalam ekosistem bisnis. Dengan memfasilitasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada aktivitas dan perkembangan bisnis, UMKM dapat lebih efektif membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Partisipasi ini melibatkan tidak hanya pemahaman mendalam terhadap kebijakan yang nantinya akan mempengaruhi UMKM, tetapi juga terlibat langsung dalam perencanaan kebijakan tersebut. Kemudian selain itu, partisipasi aktif juga mencakup kontribusi mereka dalam pengembangan program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM nantinya.
Yang jelas, keterlibatan pelaku UMKM dalam kebijakan dan program dukungan tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan sektor UMKM, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan hal-hal yang diperlukan oleh UMKM sendiri. Kemudian, asas yang kelima adalah asas keberlanjutan. Pada asas ini, UMKM harus diarahkan untuk beroperasi secara berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dalam konteks ekonomi, UMKM perlu mengadopsi praktik-praktik yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, seperti manajemen keuangan yang bijak dan strategi pemasaran yang berkelanjutan. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi kunci untuk memastikan bahwa UMKM dapat mengoptimalkan hasil produksi mereka tanpa menyebabkan pemborosan atau kerusakan lingkungan yang tidak perlu. Pendekatan yang memperhitungkan aspek ekonomi ini harus sejalan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial yang nantinya dibahas lebih lanjut dalam naskah akademi ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti Irzani. Kemudian saya lanjutkan yaitu asas pemberdayaan. Memberi dukungan atau kesempatan kepada UMKM untuk mengembangkan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan mereka menjadi kunci utama dalam memperkuat sektor ini. Pemberdayaan UMKM melibatkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek pengembangan. Pendekatan pembinaan menjadi bagian integral dari upaya pemberdayaan, di mana mentor dan pembimbing dapat membantu UMKM dalam mengidentifikasi potensi, merumuskan strategi pertumbuhan, dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi. Selain itu, pelatihan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mengolah bisnis mereka. Selanjutnya, akses terhadap sumber daya yang diperlukan juga merupakan elemen utama dari pemberdayaan UMKM. Kemudian asas keadilan, menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan setara bagi UMKM adalah landasan krusial dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada kualitas produk atau jasa yang mereka tawarkan, tetapi juga sejauh mana mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang adil tanpa diskriminasi. Ini mencakup aspek perlakuan yang sama dalam hal peraturan yang diberlakukan, memastikan bahwa UMKM diberikan kesempatan yang setara dalam mengikuti aturan main yang berlaku. Adanya transparansi dalam regulasi dan kebijakan bisnis membantu menciptakan keadilan dan persaingan dan memastikan bahwa UMKM dapat berkembang dengan adil. Selain itu, lingkungan bisnis yang adil juga melibatkan eliminasi hambatan yang tidak adil yang mungkin dihadapi oleh UMKM. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan, menyediakan informasi dan akses yang jelas terhadap berbagai peluang, sumber daya, dan dukungan merupakan langkah kunci dalam memberdayakan UMKM. Keterbukaan ini membantu UMKM agar dapat mengakses informasi yang relevan dan diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan menyediakan panduan yang jelas mengenai peluang dasar, kebijakan, dan sumber daya yang tersedia, UMKM dapat membantu keputusan yang lebih informasional dan strategis. Keterbukaan juga menciptakan lingkungan di mana UMKM dapat mengidentifikasi peluang kolaborasi, berbagai pengetahuan, dan mengakses dukungan yang dapat meningkatkan daya asing mereka di pasar. Lebih lanjut, transparansi ini membantu dalam meningkatkan kepercayaan antara UMKM, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Kemudian, kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi. Yang pertama yaitu ekonomi kreatif berbasis pada hasil berkreasi melalui komunikasi budaya seperti seni, desain, fashion, wujud budaya lainnya. Aktivitas ini akan mengalami percepatan jika ditopang dengan pemanfaatan teknologi digital yang memadai, ekspresi kultural yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini, memiliki daya saing yang cukup kuat dalam konstelasi pasar. Ekonomi global memaksa semua pelaku usaha untuk lebih mampu berkompetisi dan produktif. Berdasarkan press release Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu per triwulan 3 tahun 2022, total penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu sebesar 2,97 triliun atau meningkat 25% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Menurut Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Sarwan, masih diperlukan perluasan dan percepatan penyaluran pembiayaan UMKM agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu. Usaha mikro, kecil, dan menengah dan dalam menjalankan usahanya biasa menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hampir keseluruhan sumber daya, baik masalah bahan baku, keuangan pemasaran, tenaga kerja, teknologi, dan terlebih lagi aspek manajemen. Kendala utama yang dihadapi respon adalah keterbatasan pengetahuan bisnis atau manajemen. Faktor penyebab permasalahan ini umumnya karena tingkat pendidikan dan rendahnya literasi pengolahan usaha ini yang dimiliki para pelaku usaha. Kebanyakan para pelaku usaha merasa sudah cukup dengan pengetahuan dan kemampuan bisnis yang dimiliki sehingga tidak terlalu antusias untuk menambah ilmu bisnis mereka, apalagi jika harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Adapun permasalahan modal adalah masalah klasik yang hampir dihadapi oleh semua jenis usaha. Masalah modal sangat erat kaitannya dengan ketakutan para pelaku usaha untuk mengambil resiko. Terkadang mereka tidak memiliki keyakinan bahwa jika mereka menggunakan modal asing, usaha mereka akan maju. Mereka lebih fokus memikirkan bagaimana membayar cicilan hutang ketimbang memikirkan inovasi produk dan mengembangkan daerah pemasaran. Permasalahan teknologi yang dihadapi adalah mahalnya harga mesin, padahal penggunaan mesin dapat meningkatkan produksi, memudahkan inovasi dan efisiensi. Untuk masalah manajemen, kurangnya pelatihan yang diberikan dari instansi terkait dianggap menjadi salah satu faktor penyebab. Di samping kurang intensifnya para pelaku UMKM mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, misalnya melalui internet. Adapun permasalahan pemasaran yang dihadapi adalah tingginya tingkat persaingan sesama pelaku UMKM untuk produk sejenis serta rendahnya akses pasar ke daerah lain. Dihadapi para pelaku usaha di Bengkulu yang menjadi objek pada penelitian ini, yaitu tidak pernah diberi pelatihan tentang pembukuan oleh instansi terkait. Padahal pembukuan adalah hal krusial bagi pengusaha untuk dapat memantau perkembangan keuangan usahanya. Bahan evaluasi perkembangan usaha dan salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman ke pihak ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pembahasan tentang bab 2 mengenai kajian teoritis dan empiris. Ya ampun, itu keluar ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.